Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang sangat besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Jumat, tanggal 9 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita sepanjang hari ini. Dan seperti biasa, perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-18, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Dan secara khusus keseluruhan pasal 18 hari ini, bacalah dengan cermat sehingga saudara dapat mengikuti serta memahami apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena orang Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Saudara, mungkin di antara kita memiliki sanak saudara dan kerabat. Ada yang tidak seiman dengan kita, istri, anak, saudara-saudara dengan kita, atau mungkin ada tetangga. Kita tentu memiliki kerinduan untuk membagikan kabar baik tentang Kristus kepada mereka, bukan? Namun bagaimana caranya? Dari pembacaan hari ini, kita mendapati bagaimana Musa memperlakukan mertuanya Yitro. Saat Yitro datang mengunjungi Musa, membawa serta istri Musa dan kedua anaknya, Musa menghormati Yitro dengan sujud di hadapannya. Padahal Musa saat itu adalah pemimpin bangsa yang besar. Namun sikap rendah hati seperti ini merupakan kesaksian yang baik. Kemudian menceritakan kepada ayah mertuanya mengenai segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Musa berkisah tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dalam menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa juga memberi kesaksian bahwa Tuhan sudah menolong dan memimpin mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan di padang gurun. Luar biasa, kesaksian Musa ini berbuahkan pengakuan dari Yitro bahwa Tuhan Allah Israel lebih besar daripada segala Allah. Dan selanjutnya, kesaksian Musa mampu memotivasi Yitro untuk turut ikut mempersembahkan kurban bakaran di hadapan Allah Israel yang kemudian disantap bersama-sama dengan tetua Israel dan Harun. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kunci kesaksian yang efektif adalah menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, pengalaman hidup yang dimaksud tidak harus berupa pengalaman supranatural atau mujizat besar, atau mungkin sebuah pengalaman yang luar biasa. Tetapi apa yang kita ceritakan adalah bagaimana Tuhan memelihara dan membimbing kita setiap hari, serta menyaksikan bahwa mukjizat terbesar adalah ketika Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Dan yang tidak boleh hilang dari kesaksian hidup kita untuk mereka adalah perubahan hidup yang semakin serupa dengan gambar Kristus, perubahan dalam pikiran, perubahan dalam perkataan, serta perubahan dalam perbuatan. Dengan demikian, paling tidak orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, suami,
anak, dan istri, bahkan tetangga kita mungkin akan dapat memuliakan Allah saat melihat hidup kita dalam keseharian kita. Dan selanjutnya, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan seseorang dan menjamahnya, serta terbukalah pintu keselamatan atas mereka. Dan dengan demikian, bukan hanya kita yang dapat melihat keselamatan di dalam Yesus, namun orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin tetangga kita. Jadilah menjadi kesaksian yang hidup bagi siapapun, terlebih orang-orang terdekat kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, seperti firman-Nya yang sudah berkata kepada kita, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dimanapun kita berada sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.